Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk pengisian manajemen risiko, eh, Bapak dan Ibu bisa membuka halaman kinerja.llit4.or.id. Ini akan keluar menu atau form isian akun untuk login. Nah, kita biasanya kita sudah menyediakan khususnya untuk akun pimpinan ya. Jadi untuk mengisi manajemen risiko ini harus menggunakan akun dari pimpinan subbagian masing-masing. Di sini saya contoh. Ini kita login. Jadi harus menggunakan akun dari pimpinan. Nah, seperti akun-akun yang lain, jadi kami memasukkannya ke akun pimpinan. Nah, di sini ada menu khusus untuk manajemen risiko, yaitu pelaporan kinerja, ada laporan manajemen risiko, ada kelola manajemen risiko, dan lain-lain. Nah, kita sementara menggunakan dua menu ini. Nah, sebagai contoh, ini kita buka untuk tahun yang sudah diisi ya, tahun 2019 coba. Nah, ini sudah dipilih tahunnya, tahun laporan 2019. Coba kita klik. Nah, ini ya hasil yang sudah diisi. Nah, ini laporan data manajemen risiko tahun 2019. Nah, ini hasil dari pelaporan setiap bagian. Disesuaikan dengan format pengisian yang di Excel Bapak dan Ibu isi ya. Nah, itu bisa juga diisikan ke sistem ini. Ini tahun 2019 sudah diisi. Nah, untuk 2020 sama, tinggal diisi saja di laporannya. Ini sudah diisi juga sih tahun 2020 ya. Nah, ini menjadi dokumentasi untuk pengisian manajemen risiko. Sekarang yang tahun 2001 mungkin belum ya, mungkin akan ada pengisian nanti, biasanya di bulan Juni atau Desember. Nah, untuk pengisian itu sendiri Bapak dan Ibu bisa mengelola, ada menu kelola manajemen risiko. Nah, pilih bulan untuk pengisian bulan Juni atau Desember. Nah, ini bisa ditambah ya Bapak dan Ibu satu persatu lagi. Untuk bulan Juni misalkan di sini kita udah memasukkan kegiatan-kegiatan atau tupoksi kegiatan. Nah, ini harus disesuaikan lagi dengan uraian kerja kegiatan yang ada di masing-masing bagian dari Bapak dan Ibu. Silahkan dipilih ya. Kalaupun belum ada, nanti bisa koordinasi dengan Pak Idik sebagai programmernya. Nah, ini saya contoh aja, misalkan di sini mengalokasikan biaya mahasiswa. Di sini tinggal di input, output kegiatannya apa, misalkan kuota dan lain-lain mungkin ya. Ini saya secara singkat saja. Nah, ini dikaitkan dengan Renstra atau acuan baku dari Renstra yang sudah diberikan standar Renstra-nya gitu. Nah, ini mengacu atau menginduk kemana, misalkan di sini meningkatkan kualitas mungkin, atau efektif kebijakan perguruan pendidikan tinggi. Nah, Bapak dan Ibu pilih salah satunya. Nah, ini jangan dipilih. Nah, ini sudah di plot masing-masing mungkin ya, atau disesuaikan lagi, nanti bisa dipilih, dikoordinasikan lagi dengan direktur manajemen resikonya nih, atau mentor
untuk pengisian manajemen risiko kami hanya membuatkan form saja. Nah, ini bisa disesuaikan lagi atau bisa klik tanda tanya. Nah, ini adalah standar Renstra ya, yang harus dipenuhi oleh LLDT. Nah, ini bisa dilihat, atau sebelum mengisi ini bisa dilihat dulu ya. Nah, ini seperti tadi tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa dilihat keterangannya ini. Masuk ke mana, masuk ke wilayah mana, terkait apa. Nah, ini tinggal diproses. Ini contoh saja, nanti akan dihapus, bisa diedit atau dilihat lagi. Nah, sekarang sudah masuk ke sasaran Renstranya, kinerjanya itu mengolah data alokasi beasiswa mahasiswa. Nah, ini bisa dihapus atau diedit. Nah, kita tambahkan lagi, sekali lagi, list resiko identifikasi. Nah, ini harus ditambahkan resiko-resiko yang ada di kegiatan tersebut. Nah, ini dimasukkan resikonya, ini penyebab resikonya, penilaiannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa disesuaikan. Nah, ini diisi dengan nilai-nilai probabilitasnya. Ini range 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Bapak nanti dan Ibu bisa diisikan di sini ya. Nah, ini nanti sesuai dengan panduannya yang sudah dijelaskan, disosialisasikan kemarin. Nah, ini kita tinggal diisi saja di sini. Jadi data-data yang ini bisa dilihat, diedit dan direvisi kembali. Nah, mungkin mudah kan Bapak dan Ibu ya. Ini tinggal tambahkan kelola manajemen, nanti keluar, tinggal kita tambahkan, pilih bulannya Desember misalkan, apa kegiatan apa yang dapat dimasukkan sebagai terkait dengan manajemen risiko di setiap bagian masing-masing, outputnya apa. Nah, ini bisa dilihat petunjuknya, ini acuan bakunya, standar pengukuran dari LLDT, masuknya kemana. Nah, ini bisa nanti langsung kita pilih di sini, tinggal ditambah proses. Tadi ini ya, ini contohnya. Tinggal di selanjutnya tahap keduanya, tinggal tambah list identifikasi kinerja, tinggal tambah. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, petunjuknya bisa di sini. Nah, silahkan. Mungkin video ini singkat saja, jadi sebenarnya mudah sih untuk melakukan pengisian manajemen risiko. Jadi tinggal diisi saja, disesuaikan dan dikoordinasikan ke ke pengelola dan mentor yang memberikan narasumber atau yang paham tentang manajemen risiko. Mungkin itu ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Bu Yeni, silahkan untuk pengembangan dan lain-lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk pengisian manajemen risiko, Bapak dan Ibu bisa membuka halaman kinerja.llit4.or.id. Ini akan keluar menu atau form isian akun untuk login. Nah, kita biasanya kita sudah menyediakan khususnya untuk akun pimpinan ya. Jadi untuk mengisi manajemen risiko ini harus menggunakan akun dari pimpinan subbagian masing-masing. Di sini saya contoh. Ini kita login. Jadi harus menggunakan akun dari pimpinan. Nah, seperti akun-akun yang lain, jadi kami memasukkannya ke akun pimpinan.
Nah, di sini ada menu khusus untuk manajemen risiko, yaitu pelaporan kinerja, ada laporan manajemen risiko, ada kelola manajemen risiko, dan lain-lain. Nah, kita sementara menggunakan dua menu ini. Nah, sebagai contoh, ini kita buka untuk tahun yang sudah diisi ya, tahun 2019 coba. Nah, ini sudah dipilih tahunnya, tahun laporan 2019. Coba kita klik. Nah, ini ya hasil yang sudah diisi. Nah, ini laporan data manajemen risiko tahun 2019. Nah, ini hasil dari pelaporan setiap bagian. Disesuaikan dengan format pengisian yang di Excel Bapak dan Ibu isi ya. Nah, itu bisa juga diisikan ke sistem ini. Ini tahun 2019 sudah diisi. Nah, untuk 2020 sama, tinggal diisi saja di laporannya. Ini sudah diisi juga sih tahun 2020 ya. Nah, ini menjadi dokumentasi untuk pengisian manajemen risiko. Sekarang yang tahun 2001 mungkin belum ya, mungkin akan ada pengisian nanti, biasanya di bulan Juni atau Desember. Nah, untuk pengisian itu sendiri Bapak dan Ibu bisa mengelola, ada menu kelola manajemen risiko. Nah, pilih bulan untuk pengisian bulan Juni atau Desember. Nah, ini bisa ditambah ya Bapak dan Ibu satu per satu lagi. Untuk bulan Juni misalkan di sini kita udah memasukkan kegiatan-kegiatan atau tupoksi kegiatan. Nah, ini harus disesuaikan lagi dengan uraian kerja kegiatan yang ada di masing-masing bagian dari Bapak dan Ibu. Silahkan dipilih ya. Kalaupun belum ada, nanti bisa koordinasi dengan Pak Idik sebagai programmernya. Nah, ini saya contoh aja, misalkan di sini mengalokasikan biaya mahasiswa. Di sini tinggal di input, output kegiatannya apa, misalkan kuota dan lain-lain mungkin ya. Ini saya secara singkat saja. Nah, ini dikaitkan dengan Renstra atau acuan baku dari Renstra yang sudah diberikan standar Renstra-nya gitu. Nah, ini mengacu atau menginduk kemana, misalkan di sini meningkatkan kualitas mungkin, atau efektif kebijakan perguruan pendidikan tinggi. Nah, Bapak dan Ibu pilih salah satunya. Nah, ini jangan dipilih. Nah, ini sudah di plot masing-masing mungkin ya, atau disesuaikan lagi, nanti bisa dipilih, dikoordinasikan lagi dengan direktur manajemen resikonya nih, atau mentor untuk pengisian manajemen risiko. Kami hanya membuatkan form saja. Nah, ini bisa disesuaikan lagi atau bisa klik tanda tanya. Nah, ini adalah standar Renstra ya, yang harus dipenuhi oleh LLIPTI. Nah, ini bisa dilihat, atau sebelum mengisi ini bisa dilihat dulu ya. Ini seperti tadi tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa dilihat keterangannya. Ini masuk ke mana, masuk ke wilayah mana, terkait apa. Nah, ini tinggal diproses. Ini contoh saja, nanti akan dihapus, bisa diedit atau dilihat lagi. Nah, sekarang sudah masuk ke sasaran Renstra-nya, kinerjanya itu mengolah data alokasi beasiswa mahasiswa. Nah, ini bisa dihapus atau diedit. Nah, kita tambahkan lagi, sekali lagi, list resiko identifikasi. Nah, ini harus ditambahkan resiko-resiko yang ada di
kegiatan tersebut. Nah, ini dimasukkan resikonya, ini penyebab resikonya, penilaiannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa disesuaikan. Nah, ini diisi dengan nilai-nilai probabilitasnya. Ini range 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Bapak nanti dan Ibu bisa diisikan di sini ya. Nah, ini nanti sesuai dengan panduannya yang sudah dijelaskan, disosialisasikan kemarin. Nah, ini kita tinggal diisi saja di sini. Jadi data-data yang ini bisa dilihat, diedit dan direvisi kembali. Nah, mungkin mudah kan Bapak dan Ibu ya. Ini tinggal tambahkan kelola manajemen, nanti keluar tinggal kita tambahkan, pilih bulannya Desember misalkan, apa kegiatan apa yang dapat dimasukkan sebagai terkait dengan manajemen risiko di setiap bagian masing-masing, outputnya apa. Nah, ini bisa dilihat petunjuknya. Ini acuan bakunya, standar pengukuran dari LLDT, masuknya kemana. Nah, ini bisa nanti langsung kita pilih di sini, tinggal ditambah proses. Tadi ini ya, ini contohnya. Tinggal di selanjutnya tahap keduanya, tinggal tambah list identifikasi kinerja, tinggal tambah. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, petunjuknya bisa di sini. Nah, silahkan. Mungkin video ini singkat saja, jadi sebenarnya mudah sih untuk melakukan pengisian manajemen risiko. Jadi tinggal diisi saja, disesuaikan dan dikoordinasikan ke ke pengelola dan mentor yang memberikan narasumber atau yang paham tentang manajemen risiko. Mungkin itu ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Bu Yeni, silahkan untuk pengembangan dan lain-lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.